Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 39 sampai dengan 44. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi, playlist, dan juga pembelajaran lain sesuai dengan judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftarnya seperti ini ya. Nah, misalnya nih sekarang kita kelas 3. Kita mau lihat tema lain berarti adik-adik pilih kelas 3. Klik biru-birunya di sini. Nah, kita akan masuk ke playlist kelas 3. Nanti akan lengkap tema-temanya semua ada di sini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanan ada daftarnya adik-adik. Ya, seperti ini nih. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Kita mulai ya adik-adik. Di pembelajaran 6 ini ada gambar Siti, kemudian oh bukan, ini Udin ya. Ini Udin dan adiknya, lalu juga ada ayah dan ibunya ya. Yuk kita baca teksnya dulu. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Nah, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, halaman pun tertata dengan rapi. Nah, adik-adik kita simak ada beberapa masalah di bawah ini. Nanti kita akan diminta untuk membuat saran dari masalah tersebut ya. Nantinya saran kita akan disampaikan di depan kelas secara berkelompok. Karina sudah buatkan sarannya di sebelah kanan, jadi kita baca dulu masalahnya ya. Yang pertama, ini Lani. Oh, ini Karina salah nih. Harusnya bukan Siti, tapi Lani ya. Karina coret dulu. Lani. Nah, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Yaitu sebaiknya Lani langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Yang kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Jadi saat Bibi pulang kampung, sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa sih yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, kalau belum bisa merapikan, itu bukan tandanya tidak bisa ya adik-adik. Belum bisa, maka sarannya adalah Dayu sebaiknya berlatih merapikan kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Kemudian yang nomor 4, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Nah, ini Beni ya adik-adik ya. Beni. Nah, Beni sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih ya. Kemudian yang kelima, Siti ingin rumahnya menyenangkan. Ia sedang bersedih nih adik-adik. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Sebaiknya Siti jangan bersedih ya jika ingin rumahnya menyenangkan, walaupun ibu, ayah, dan ibunya sedang tidak berada di rumah. Karena kan nanti juga tidak lama lagi pasti pulang ya. Nah, berikutnya bagaimana saran teman-teman adik-adik? Bagus-bagus bukan? Nah, adik-adik masih ingat nggak saran-saran dari teman adik-adik? Coba tuliskan salah satu saran di tempat yang tersedia di bawah ini. Jelaskan juga maksudnya. Nah, Karina contohkan misalnya nih dari teman adik-adik ada saran sebaiknya merapikan kamar setelah bangun tidur. Ya, maksudnya adalah
Saat kita bangun tidur, sebaiknya kamar dibereskan kembali. Misalnya nih, selimutnya dilipat, ya, spraynya ditata lagi, sehingga kamar kembali terlihat rapi. Berikutnya, bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, kita tuliskan kemungkinannya di sini. Buat 5 kemungkinan ya. Mungkin di sini kita buat yang ini yang dikumpulkan Udin, yang ini yang dikumpulkan kakak Udin. Ya. Nah, kemungkinannya bebas ya, adik-adik boleh bagaimanapun, yang penting bagian ini dan bagian ini dijumlahkan hasilnya ada di sini ya. Yuk kita buat mungkin yang pertama 500 dan 100, lalu makin turun ini 400, ini jadinya 200, ini 300, ini jadinya 300. Lalu mungkin jumlah lainnya Karina akan buat ini 450, ini 150. Lalu 350 di sini 250 ya. Berikutnya andai banyaknya kelereng 3600, tentukan bilangan lain. Nah, Kak Rina mau buat misalnya 800 deh ya adik-adik ya. Ya, Kak Rina tuliskan jumlahnya dulu ya. Nah, sudah nih. Sekarang kemungkinan yang pertama adalah 700 dan 100, lalu 600 dan 200, 500 dan 300. Bisa juga kita gunakan misalnya 450 dan 350, lalu misalnya 250, berarti di sini 550 ya. Nah, Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara ya? Diskusikan ya dengan teman ya, kemudian tuliskan hasil diskusinya. Nah, ini ada kewajiban dan hak. Karina buatkan di sebelah kanan seperti ini ya. Nah, ini Karina buatkan banyak. Adik-adik boleh pilih aja mau yang mana ya. Nah, kewajiban Udin dan Mutiara. Yang pertama, merapikan buku-buku yang telah digunakan untuk belajar, membersihkan dan merapikan tempat tidur saat bangun tidur, merapikan kembali mainan yang telah digunakan, menyapu ruangan yang kotor, menyingkirkan benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak diperlukan lagi, meletakkan barang-barang pada tempatnya, lalu yang ketujuh, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, bersih dari sampah sebelum tidur, merapikan ruangan langsung setelah digunakan, mencuci alat makan yang telah digunakan. Haknya, ini juga boleh pilih ya, terserah adik-adik mau pakai berapa. Yang pertama haknya memperoleh tempat tinggal yang layak, merasa aman dan terlindung dari bencana alam, dapat beraktivitas dengan nyaman, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapat tempat bermain yang sesuai, kemudian dapat beristirahat dengan baik, mendapatkan rumah yang bersih dan sehat, kemudian terlindung dari terik matahari, cuaca, dan lain sebagainya, kemudian mendapatkan tempat belajar yang baik, dan mendapatkan tempat tidur yang baik. Ya, kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah kamu sudah melaksanakannya di rumahmu? Nah, kamu tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Ceritakan di depan kelas ya. Nah, ceritanya Karina buatkan di sebelah kanan. Kalau terlalu panjang boleh disingkat ya. Aku tinggal di rumah bersama kedua orang tua dan saudara-saudaraku. Beberapa kegiatan yang aku lakukan, boleh aku atau saya ya. Beberapa kegiatan yang saya lakukan di rumah antaranya adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Saya juga mencuci alat-alat makan setelah digunakan. Setiap hari Minggu aku dan keluargaku membersihkan rumah bersama-sama. Kemudian rumahku yang bersih membuat aku dapat bermain, belajar, dan beristirahat dengan baik. Dengan istirahat yang cukup dan makanan bergizi yang diberikan kedua orang tuaku, aku dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, nanti boleh menggunakan kalimat adik-adik sendiri atau yang ini bisa lebih singkat lagi ya. Diceritakan nanti di depan kelas ya. Jadi, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.